Menurut warga setempat, memang pos tersebut memang banyak sekali guys kuntilanaknya. Bahkan beberapa satpam juga gak berani lagi untuk jaga pos tersebut. Dan bahkan katanya, sekarang pos itu pun dipindahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali kepada channel ini. Dan di video kali ini aku bakal membahas tentang 5 tempat angker di kota Kuala Tungkal part kedua. Sebenarnya aku sudah pernah membahas tentang 5 tempat angker di kota Kuala Tungkal, ya mungkin sekitar tahun 2019 atau 2020 ya. Bukan sekitar itulah. Nah, aku pernah membahasnya dan ini kelanjutannya part kedua. Soalnya rupanya ada beberapa orang bilang, "Bang, itu masih ada tempat angker di kota Kuala Tungkal lagi bang, berbagai macam lagi tempat yang belum abang bahas di video ini." Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang 5 tempat angker di kota Kuala Tungkal part kedua. Ada beberapa tempat yang masih berfungsi, jadi aku agak sedikit menjaga privasi tempat tersebut. Tapi ya kita masih aja lah, kita seru-seruan aja lah untuk di video kali ini, oke? Pasti kalian berpikir, bang rapi amat bang, pakai baju kemeja bang. Ya sekali aku baru pulang dari ada acara, jadi ya langsung buat video aja gitu. Oke, anyway guys, terima kasih yang telah subscribe channel ini. Ya jangan lupa untuk follow akun sosial media aku di Instagram, yaitu @mrski_hanafi. Dan inilah 5 tempat angker yang ada di Kuala Tungkal part kedua. Oke, langsung aja. Nah, sebelum kita bahas tempat pertama, aku mau menyampaikan kepada kalian bahwa ya aku tidak menjudutkan atau menjelekkan tempat tersebut, sama sekali tidak. Aku hanya membahas dari cerita-cerita masyarakat setempat dan ya berita-berita ada di media gitu. Dan juga kalau kalian merasa itu tempat itu tidak angker, ya udah gitu, dosa komen-komen gak enak itu di bawah. Aku sering kali buat video tentang 5 tempat angker di Tungkal. Tempat-tempat angker di daerah-daerah tuh banyak yang bilang itu tidak angker bang. Ya udah gitu, kalau tidak angker ya udah skip aja videonya, cari video lain. Tapi coba harus komen-komen gak enak di bawah. Pertama, Pangkal Babu. Yang pertama, Pangkal Babu. Pangkal Babu itu daerah yang tidak asing lagi didengar di telinga kita. Itu daerah udah terkenal banget di Kuala Tungkal, masyarakatnya, dan di luar daerah pun, karena aku ada beberapa tanya kepada teman-teman di daerah lain macam di Jambi, di Jakarta atau dimanapun, pasti kenal Pangkal Babu itu ada di mana. Di balik ketenarannya, Pangkal Babu tersebut terselip mistis dan keanehan yang terjadi di Pangkal Babu tersebut, dan itu yang membuat Pangkal Babu ini semakin ongoing gitu di luar daerah gitu. Jadi posisi Pangkal Babu ini jauh guys dari kota Kuala Tungkal, dia agak di pinggiran sedikit. Mungkin kalau kalian mau pergi ke sana ya sekitar 30 menit lah pakai motor untuk menyampai ke daerah Pangkal Babu tersebut. Dan Pangkal Babu sebenarnya indah banget guys. Aku pernah ke sana lihat hutan-hutan mangrove-nya, dan ya itu sudah menjadi destinasi wisata bagi Tanjung Jabung Barat. Konon menurut masyarakat setempat, daerah Pangkal Babu ini memang dulunya seperti kerajaan gaib. Banyak hal-hal aneh yang terjadi di Pangkal Babu ini, seperti para nelayan setempat sering ketemu ikan-ikan berbentuk aneh, mesin kapal tiba-tiba mati jika melewati daerah tersebut, dan sering terdengar suara-suara aneh seperti ramainya pasar, padahal gak ada kehidupan di daerah hutan mangrove tersebut. Dan masih banyak sekali kejadian aneh lainnya. Menurut kalian, apakah benar bahwa daerah Pangkal Babu ini terkena mistisnya? Komen aja di bawah. Kedua, Asrama Angker. Oke, yang kedua, Asrama Angker. Pasti kalian berpikir, bang, itu di mana tempatnya? Bang, itu beneran angker? Bang, itu beneran asrama yang masih ada fungsinya? Memang betul-betul ada di Kuala Tungkal atau gimana? Jadi, asrama angker ini aku baru tahu juga pada tahun 2019 tadi. Aku pernah mewawancarai teman aku yang pernah tinggal di asrama tersebut selama 3 tahun, dan aku
cukup terkejut juga bahwa asrama itu ya betul-betul angker gitu. Dan aku di sini tidak akan mengasih tahu tempat asrama tersebut karena aku menjaga privasi dari tempat tersebut. Menurut orang-orang yang pernah mendiami asrama ini, ada tempat-tempat tertentu yang menurut mereka angker seperti ada penunggunya. Menurut kesaksian teman aku tentang asrama ini, banyak sekali kejadian-kejadian aneh saat dia menempati asrama tersebut selama 3 tahun. Seperti ada kesurupan yang tiba-tiba merubah seseorang menjadi seperti harimau, kuntilanak yang sering duduk di atas pohon atau di atas atap, dan yang paling mengerikan, menurut orang-orang yang bisa melihat hal-hal gaib, di tempat tersebut ada sebuah kolam yang berisi darah. Orang kesurupan berubah jadi harimau. Nah itu tuh aku alaminya tuh. Itu ada masalah. Di barat itu kau lihat depan mata. Iya itu saya belum menyaksikan, cuman dengar-dengar dari abang kelas ini banyak yang ngomong gitu kan, yang ceritain bukan satu banyak gitu. Ada sekatanya dulu di asrama, dia itu tidur di musola ya, di tempat namanya ada musolanya, tidur. Rupanya tidurnya kayak mences gitu kan. Beliau kan hukumnya tidak boleh di musola, dan beliau kan haram kan mengotori musola. Terus tuh entah kenapa dia ibarat tuh kita tuh kayak apa ya, diangkat jin, dia tuh tidur itu di atas Kubah dunia. bukan atas kubah kan. Kalau musola itu ada tiang penyangga gitu. Tapi kan kalau di asrama di musola itu besar, jadi di atas penyangga tuh dia tidur, dia akan jin. Sampai sekarang bantal saksi bisunya ada bantal memang di atas saksi bisu. Ketiga, pos kuntilanak. Ketiga, pos kuntilanak. Ini dari namanya aja sudah mind-blowing. Namanya aja pos kuntilanak. Jadi pos kuntilanak ini sebenarnya jauh dari kota Koldoga, jauh sangat guys. Mungkin sekitar sejaman lah mungkin sampai ke tempat tersebut. Karena pos ini sebenarnya berada di dekat hutan. Aku tidak bisa mengasih tahu ya daerah tersebut, tapi ya udah daerahnya namanya tebing tinggi. Jadi kalian pasti tahulah warga Kaltungkal tebing tinggi di mana ya, kecamatan tebing tinggi ada di mana ya. Jadi pos kuntilanak ini sebenarnya ada pos sapam atau pos penjagaan di suatu perusahaan yang ada di hutan. Ya ada di dalam hutan tersebut ada sebuah perusahaan. Jadi kenapa disebut pos kuntilanak? Ya klise aja guys, karena memang banyak kuntilanak di situ. Kalau banyak pocongnya pasti pocong gitu. Aku juga bingung juga awalnya dengar, ada nama pos kuntilanak. Menurut warga setempat memang pos tersebut memang banyak sekali guys kuntilanaknya. Bahkan beberapa sapam juga gak berani lagi untuk jaga pos tersebut. Dan bahkan katanya sekarang pos itu pun dipindahkan. Gila. Aku pernah sekali dengar cerita bahwa katanya pernah sekali ada seorang sapam yang lagi keluar dan dia pulang lagi ke pos tersebut, ada kuntilanak sudah nunggu dia pulang ke pos tersebut. Ada juga beberapa orang bilang katanya bahwa memang daerah dekat pos tersebut memang tempat bermainnya di situ. Kira seram juga guys ya. Pos sapam penjaga ini memang udah familiar di masyarakat daerah tebing tinggi. Gimana tidak, pos ini seringkali dijumpai kuntilanak yang menyeramkan. Para sapam sering diganggu dengan makhluk tersebut. Menurut kesaksian dari orang yang pernah melihat pos itu memang seperti tempat bermain para kuntilanak dan makhluk halus. Dan saking seringnya, banyak para sapam gak berani lagi untuk menempati pos itu karena sering diganggu. Keempat, balai adat. Ya, keempat, balai adat. Oke. Balai adat ini sebenarnya gedung baru. Tahun berapa itu dibuatnya? Mungkin aku sekitar tahun 2014 dibuatnya. Atau enggak tahu lah, pokoknya baru lah pokoknya gedung itu tersebut dibuat. Jadi sebenarnya aku agak ragu sih untuk membahas tentang balai adat ini dan memasukkan tempat ini di list 5 tempat angker di Kota Tunggal karena ya gedung ini masih berfungsi gitu. Dan gedung ini juga baru dibuat. Pada tahun 2019 atau sekitar tahun 2018 aku pernah menelusuri tempat tersebut karena tempat tersebut sempat kosong beberapa tahun. Jadi aku terusir aja tempat tersebut dan memang seram juga sih bagian belakang gedungnya. Dan
syukur alhamdulillah memang kemarin aku udah dengar itu gedung itu berfungsi lagi untuk tempat pasien-pasien COVID-19 dan ada beberapa acara juga ya. Aku bersyukurlah. Seperti biasa aku bilang aku tidak menyudutkan tempat ini dan tidak menjelekkan nama tempat ini ya, karena kita bercerita aja tentang tempat ini ya. Kita bercerita aja lah itu dari cerita-cerita masyarakat setempat. Hasil dari penelusuran yang pernah aku buat di tempat tersebut, memang ada hal yang aneh di daerah belakang gedung ini. Seperti ada penunggu lama yang udah menempati gedung ini sejak lama. Dan menurut warga sekitar, bahwa penunggu tempat tersebut tidaklah mengganggu. Menurut kalian? Komen aja di bawah. Dikunci di atas. Punya udah? Yang ini ya? Jam santai. Santai, santai. Jam santai. Tenang, tenang. Ada suara guys. Oke, ada suara. Jadi kita mau naik ke atas, cuma nggak ada celah itu naik. Kelima, gedung diklat. Kelima, gedung diklat. Oke, gedung diklat ini sama seperti Balai Adat. Aku sebenarnya agak ragu juga untuk memasukkan tempat ini di list 5 tempat angker di Kuala Tunggal. Tetapi dari menurut cerita masyarakat setempat, aku dengar-dengar melihatnya, dan ya memang tempat ini agak sedikit creepy juga gitu. Dan menurut aku sih, aku kan pernah juga menelusuri tempat itu dan melihat. Ya menurut aku sih karena bangunannya udah tua aja gitu. Jadi ya perlu renovasi lah, mungkin di video ini ada pemerintah yang menontonnya, ya tolonglah direnovasi aja lah gitu. Karena tempat ini aku tengok masih berfungsi dan banyak kegiatan yang di dalamnya, macam waktu itu aku lihat ada anak-anak paskibraka yang sedang latihan segala macam. Menurut masyarakat sekitar, memang banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di gedung ini. Seperti keran air yang bisa menyala dan mati sendiri, dan banyak orang yang melihat. Seperti ada orang yang melintas di gedung ini dengan berpakaian aneh. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh di gedung ini. Sebenarnya, aku ingin sekali ketemu penjaga gedung ini, karena mau mendengar ceritanya langsung dari penjaganya. Ya itulah 5 tempat angker yang ada di Kota Kuala Tungkal part kedua. Dan gimana ya, ada beberapa tempat yang masih berfungsi. Aku menyarankan kepada kalian ya jangan takutlah untuk pergi-pergi ke tempat tersebut, karena tempat-tempat tersebut bagus-bagus guys, indah-indah guys. Apalagi daerah Pangkal Babu, Balai Adat, beberapa tempat yang lainnya aku sebutkan tadi tuh ya. Dan sini aku mau menyampaikan juga bahwa percaya atau tidak itu tergantung diri kalian sendiri. Angker atau tidak itu tergantung kalian sendiri. Dan ya aku mau mendengar menurut kalian aja lah di bawah. Tulis komen di bawah, menurut kalian itu benar angker atau tidak. Oke, jangan komen-komen gak enak lah. Untuk apa coba untuk komen-komen gak enak tuh? Bilang bang tempat ini udah angker gini. Ya udah, itu kalau kalian gak suka dengan video ini ya skip aja. Banyak video-video lain kok yang bagus. Jangan lupa untuk follow aku sosial media aku di Instagram, itu @mrizky_hanafi. Oke? Aku Mrizky Hanafi. See you next time. Don't leave. Lima tempat angker di Kuala Tungkal itu pada tahun 2000. Please, keluarin guys. Ibu lah.